pemrosesan suara bersama Pak Ari Aranta. Jadi saya sebagai partner beliau dalam perkuliahan ini. Jadi minggu 2 minggu ini itu Pak Ari yang menyediakan materi, nanti minggu depan dari saya dan demikian seterusnya. Nanti kita saling mengisi. Dari apa yang disampaikan Pak Ari Aranta pada video pembelajarannya itu sudah cukup jelas. Mungkin saat ini kita perlu diskusi tentang materi yang disampaikan oleh Pak Ari Aranta. Saya share materi dulu, saya share screen dulu. Pada hari ini kita akan membahas tentang speech sound atau pemrosesan suara. Pada topik kedua ini adalah tentang speech sound atau suara ya, atau suara speech ya, suara fonetik gitu. Nah, di sini kalau di pembahasan yang sudah disampaikan oleh Pak Ari itu sudah cukup rinci. Jadi ada 3 topik: akustik fonetik, kemudian akustik of speech production, bagaimana suara itu diusilkan, kemudian tentang preprocessing-nya atau pemrosesan sinyal digital. Jadi sudah disediakan juga tool Audity. Jadi kalau Anda lihat di bawah ini itu ada rekaman suara yang dimana pada gelombang yang naik turunnya atau variasinya cukup tinggi itu ada konten suaranya. Jadi kalau saya ini di bagian yang ada variasi tinggi ini adalah konten suara, konten suara. Dan di bagian yang ini itu adalah bagian yang tidak ada suaranya. Biasanya ini desis. Inilah di gambar ini itu ada konten suara yang kiri dan kanan. Jadi ada kiri dan kanan. Ini. Kemudian dari suara itu dengan menggunakan tool Audacity Anda bisa menampakkan suara ini itu menjadi spektrum. Spektrum itu ini akustik emission, akustik fonetiknya itu dari bidang yang melakukan analisis gelombang dan spektrum. Nah, kita lihat dari gambar ini ya. Contoh gambar ini suaranya direkam seperti ini. Dari kalau kita lihat di sini, bagian yang tidak ada suaranya itu mengandung unsur biru. Kita lihat, khusus ini biru. Kemudian bagian yang ada suaranya itu mengandung warna merah semakin terang, merah dan terus kemudian terang cenderung ke putih. Dari garis bagian bawahnya ini adalah time, garis bagian atasnya ini kalau yang di gelombang ini adalah amplitudo. Semakin tinggi itu amplitudonya semakin besar. Jadi artinya kalau amplitudo itu berkaitan dengan keras kecilnya suara, atau volume suara. Kalau di sini karena dinyatakan dalam 0K, ini kaitannya dengan frekuensi. Nah, kalau kita lihat dari gambar rekaman suara ini seperti apa yang dijelaskan pada video pembelajaran tersebut, itu kandungan informasinya itu cenderung warnanya adalah merah keputihan, merah putih. Kalau kita perhatikan di sini ini konten suaranya cukup banyak, maka dia mengandung putih, kemudian merah, kemudian lagi ketika dia tidak ada itu adalah biru, kemudian seterusnya masih ada suara lagi. Nah, ini menarik ini. Ini jadi dari gambar ini itu polanya bisa kita ketahui, pola suaranya. Jadi pola datanya bisa kita ketahui. Kemudian ini disebut dengan spektrumnya, ini adalah gelombang suaranya. Gelombang suara sendiri adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui media seperti udara, air, atau benda fisik lainnya. Nah, kenapa gelombang suara kita bisa tembus ke ruang yang lain? Karena dia bisa melambat. Seperti halnya suara itu atau gelombang suara itu mirip dengan gelombang elektromagnetik. Itu sangat. Nah, ini contoh dari suatu gelombang suara yang pada dasarnya gelombang suara itu merupakan sesuatu yang ucapan manusia yang terdengar itu merupakan suatu getaran yang merambat pada media. Jadi
suara itu adalah merupakan getaran. Jadi suara yang muncul dari mulut kita itu adalah getaran antara pita suara dan lidah, sehingga menghasilkan suara. Itu kalau direkam menggunakan suatu alat perekam tertentu, maka dia akan menghasilkan gelombang seperti ini. Seperti bagian yang ada di sini juga seperti ini. Itu, ini gelombang ini. Ini adalah hasil perekaman. Kemudian kalau kita detailkan gambar ini, itu bisa muncul seperti ini. Yang di bawah ini. Kemudian kalau disampling dalam bentuk data discrete, jadi ini kan continue itu tadi tidak ada putus-putus, kemudian kita sampling, maka bisa menghasilkan seperti ini. Ini tidak murni sampling tadi, tapi ini adalah bentuk sampling. Ya, itu kemudian, nah komponen dari gelombang suara itu jelas ada dua, ada amplitude dan periode. Nah ini waktu Anda belajar fisika itu di waktu SMA tentu masih ingat mana itu amplitude. Amplitude itu adalah besarnya mengarah ke puncak. Ini disebut dengan amplitude. Ya. Amplitude-nya itu juga amplitude-nya. Itu disebut dengan amplitude. Kemudian periode adalah satu gelombang puncak dan satu gelombang lembah, atau satu puncak satu lembah itu disebut dengan satu periode, atau disimbolkan dengan T. Kalau T itu satuannya detik, amplitude itu tergantung apa alat ukurnya. Ini kalau dalam hal ini disebut dengan tegangan, karena dinyatakan dengan tegangan atau volt. Itu kemudian apa hubungan antara periode dengan frekuensi? Kalau F frekuensi, ada elemen lain dari suara itu adalah frekuensi. Frekuensi yang terkandung dari suara manusia itu berapa? Maka kalau Anda dengar bahwa suara manusia itu rentang frekuensinya adalah dari 200 sampai 2000 kHz. Ya. Maka itu adalah frekuensi yang masuk di bawahnya itu frekuensi tidak terdengar. Nah, kemudian ini contoh elemen, nah ini frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah getaran yang dihasilkan dalam satuan waktu, atau F sama dengan seperti. F itu sama dengan T. F sama dengan seperti itu. Seperti itu. Nah, ini di sini, jadi kalau semakin tinggi frekuensinya, jumlah gelombang itu, satu puncak, satu lembahnya itu semakin banyak dalam satuan waktu tertentu. Ini kalau frekuensinya semakin rendah, maka jumlah gelombang puncaknya itu semakin tinggi. Jadi jumlah getaran yang dimaksud dengan getaran di sini adalah satu puncak dan satu lembah. Satu puncak dan satu lembah, kemudian dalam satuan detik atau dalam satuan waktu tertentu. Nah, kalau dikait dengan panjang gelombang itu diukur adalah dari puncak ke puncak. Itu disebut dengan panjang gelombang. Biasanya disimbolkan dengan lambda. Nah, kalau frekuensi tinggi, panjang gelombangnya pendek, sedangkan kalau panjang gelombangnya lebar. Atau ini short wavelength itu frekuensi high frekuensi, sedangkan long wavelength itu adalah frekuensi rendah. Nah, ini disebutkan, coba kita perhatikan, juga sudah dijelaskan dalam video pembelajaran itu. Kalau kita lihat, itu ada dua perbedaan. Ada perbedaan pertama yang membedakan spektrum ini, itu adalah namanya sebaran data. Jadi sebaran merahnya ke arah putih, bisa katakan putih, itu berbeda. Kemudian dari aspek ke atasnya, Y-nya itu, kalau yang atas itu hanya ada dominannya itu dari 0 sampai dengan 4K. 0 sampai 4K. Sedangkan di bawahnya dari 0 sampai 8K. Bahkan dominannya ini di sekitar ini, yaitu ada di sekitar 4K sampai 8K. Sedangkan di sini itu dominannya itu ada di antara 0 sampai dengan 4K. Di sini adalah 4K sampai 8K. Nah, itu polanya ya. Kalau Anda lihat dari grafik ini, polanya. Jadi ini suara ini direkam secara stereo dengan 4800 Hz, 32 bit loop. Ya. Ini juga sama.
itu antara pria dan wanita, kalau kita lihat dari rekaman ini, itu sangat jelas tampak bahwa perbedaannya itu adalah bisa kita klasifikasikan atau bisa kita bedakan. Kalau ini suara wanita dan ini suara pria. Ya, dari polanya ini. Ini baru satu contoh data gitu. Jadi, kalau kita lihat dari beberapa data, kita lihat dari sini, dari beberapa data, ini pria, dari pria semuanya ini, kita lihat di sini, memang cenderung bahwa dari satu, ini katanya sama ya, katanya yang diucapkan itu sama. Itu katanya, nah maka datanya itu cenderung terletak di sekitaran ini, di sekitaran waktu ini. Kemudian di frekuensinya atau di sumbu Y-nya itu ada di atas 3K sampai 8K. Coba perhatikan. Ini di sekitar 3 sampai 8K, ini juga sekitar 8K, ini juga sekitar 8K, ini juga di atas 3,8K. Di bawah itu cenderung kecil. Yang biru itu artinya menandakan dia rendah. Coba kita cek lagi untuk yang, nah ini untuk yang wanita. Nah untuk yang wanita itu cenderung dari 0 sampai 3K. Di sini, di sini, di sini, kemudian di sini. Nah itu, jadi dengan pola ini itu bisa kita melakukan suatu pembedaan antara atau clustering antara suara pria dan suara wanita berdasarkan spektrumnya. Spektrum ini itu lebih memudahkan kita untuk mencari pola, mana pola suara pria dan mana suara wanita. Dibandingkan misalkan dengan data yang tadi, Anda tidak akan bisa. Nah, dibandingkan dengan data ini tidak bisa Anda membedakan mana suara pria dan suara wanita. Ya. Nah, dengan data ini itu bisa kita mulai membedakan. Ini secara visual ya, secara visual. Ini bahkan bisa dikembangkan dengan teknik yang lebih canggih. Nanti ke belakang itu bagaimana mengekstrak fiturnya antara pria dan wanita. Bisa nanti. Oke, itu dulu dari saya. Ada pertanyaan sampai di situ? Ini cuma mengulas lagi apa yang sudah ada di video pembelajaran. Ada pertanyaan? Di sini kita mungkin lebih sifatnya diskusi karena materi videonya. Apakah semua sudah menonton videonya? Halo, tes. Sudah, Pak. Sudah ya. Artinya apa ada suatu hal yang tidak dipahami atau ditanyakan? Biar kita lebih membahas ke detail. Tidak ada? Cukup jelas videonya atau ada yang kurang? Ya, Pak, di videonya cukup jelas. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu. Nah, ini di dalam ini ada acoustic offsplit production dari suara itu dalam proses perekaman suatu suara itu ada 3 komponen ya. Komponen yang disebut dengan silent, unvoiced atau noise, kemudian suara atau voice. Jadi silent itu adalah artinya itu tidak terdapat gelombang sinyal. Ini mungkin lebih jelas di sini. Jadi ketika Anda mau merekam, jadi ketika belum ada suara yang masuk ke dalam rekaman, maka ini disebut dengan silent. Ini adalah gelombang silent. Kemudian di sini, jadi biasanya kalau seperti ini itu desis, kayak gitu. Itu terekam sehingga sering disebut dengan noise. Noise ini bisa dihilangkan dengan teknik filtering namanya, teknik filtering. Kemudian selanjutnya ini ada voice. Nah, bagian yang variasinya cukup tinggi ini dengan amplitudo yang cukup tinggi, ini yang disebut dengan source. Atau informasinya itu ada di bagian voice. Sedangkan noise ini tidak berguna. Namun kalau dari definisi noise itu adalah suatu gelombang yang tidak diperlukan. Bisa saja walaupun ada informasinya, tapi sepanjang itu tidak diperlukan, bisa juga kita pandang sebagai noise. Namun dalam hal ini, dalam kasus perekaman ini, maka yang kecil ini disebut dengan unvoiced atau noise. Ini bukan suara, tapi desis. Kemudian ketika kita mulai bersuara, maka akan terekam. Dan berarti lagi unvoiced dan seterusnya. Ya. Artinya
unvoiced itu tidak mengandung suara, sedangkan voice adalah mengandung suara. Jadi kalau kita berbicara suara sebagai sebuah identitas atau data, maka yang mengandung data itu adalah di sekitaran voice. Sisanya itu tidak. Maka kalau Anda mau lakukan pengolahan lebih detail, maka baik silent maupun unvoiced itu kita hilangkan. Tekniknya bisa dengan cara, kalau di gambar itu disebut dengan cropping ya. Cropping. Di sini juga disebut dengan pemotongan atau cropping juga bisa. Atau lebih umum istilahnya si trim pemotongan. Jadi dipotong, di mana yang tidak diperlukan kita potong. Kemudian untuk menghilangkan noise ini kita gunakan filter atau penapisan. Ya. Itu kemudian dalam konsep signal processing atau digital signal processing, sebelum kita masuk ke situ bahwa gelombang suara itu sesungguhnya dapat direpresentasikan sebagai variasi dari gelombang sinus dan cos. Nah, kalau Anda biasa dengan Fourier transform, itu berarti setiap gelombang suara itu bisa diekstrak menjadi komponen frekuensi-frekuensi yang terkandung dari suatu gelombang suara. Frekuensi yang dimaksud itu adalah gelombang sinus dengan frekuensi yang berbeda-beda. Sinus dan cos tentunya. Karena di dalam Fourier itu dinyatakan dengan suatu bilangan kompleks E pangkat min J omega T. Omeganya itu adalah 2 πf, T ini itu adalah waktu. F itu adalah frekuensi. Sehingga dengan frekuensi-frekuensi yang berbeda, setiap gelombang suara itu bisa dinyatakan dengan gelombang sinus atau cos dengan frekuensi yang berbeda. Namun kalau ini, maka dari itu kita perlu tahu gelombang sinus. Saya kira ini tidak sulit bagi Anda, karena waktu di SMA kita dapat fisika, di dalam fisika itu pernah belajar gelombang cos dan sinus. Cos ini cos X itu tidak lain sama dengan sin X plus pi per 2. Nah ini artinya bahwa gelombang sinus dan cos itu sama, hanya berbeda adalah pada fasenya. Jadi kalau sinus itu lebih dulu, cos itu belakangan. Ya, sinus itu lebih dulu untuk cos juga. Tapi itu tergantung sudut pandangnya. Nah, kalau kita sepakat mulainya dari titik nol, dari sini. Oh ini mulainya. Gitu. Kalau kita pandang mulainya dari sini, ya berarti ini yang terlambat kalau kita pandang dari ini mulainya. Sesungguhnya cos atau sinus itu sama, cuma hanya bergeser fasenya saja. Ya. Nah ini dalam signal digital, kita melakukan pengolahan sinyal itu artinya mengekstrak komponen sinyal menjadi komponen frekuensi. Di sini ya, kalau Anda lihat ini sinyal ini sesungguhnya adalah gabungan dari sinyal ini dan sini. Gabungan dari sinyal ini plus sinyal ini. Kemudian sinyal ini itu bisa kita ekstrak frekuensinya. Jadi ini frekuensi sinus dengan frekuensi segini, dan ini frekuensi sinus dengan frekuensi. Jadi sinyal ini sesungguhnya gabungan dari sinyal sinus dengan bermacam-macam frekuensi. Itu gampangnya. Ya. Jadi ini itu merupakan kalau kita ini digabung di sini jadi ini. Kemudian kalau kita pandang dari sini, ini kemudian kita bisa ekstrak menjadi ini. Jadi dua komponen. Jadi ini sinus yang berwarna hijau dan sinus yang berwarna ungu. Dengan frekuensi yang tentu yang berbeda-beda. Ini frekuensinya lebih rendah, dan ini frekuensinya lebih tinggi. Nah, dengan rendah namun amplitudenya lebih tinggi. Jadi dalam sinyal digital itu kita bisa mengekstrak sinyal input itu menjadi beberapa sinyal dengan frekuensi yang berbeda-beda. Sinyal yang hasil ekstrak itu adalah berupa gelombang sinus. Maka setiap suara manusia yang direkam ke dalam suatu data digital, maka sesungguhnya sinyal itu terdiri atas sinyal sinus dengan berbagai frekuensi. Nah, kalau kita berbicara tentang sinyal suara atau informasi dari sinyal suara itu letaknya di frekuensi rendah. Di frekuensi tinggi itu adalah lebih kepada bumbu-bumbu dari sinyal itu. Jadi kalau Anda melakukan suatu ekstraksi sinyal suara ke dalam beberapa komponen frekuensi, maka informasi dominan itu terletak di komponen frekuensi rendahnya. Sedangkan di komponen frekuensi tinggi itu lebih kepada
nuansa sinyal. Itu sama dengan gambar juga demikian. Di citra itu juga kalau kita ekstrak komponen frekuensinya dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, maka komponen suaranya itu bisa komponen dominan dari data itu terletak pada komponen frekuensi tinggi. Komponen frekuensi rendahnya. Sedangkan komponen frekuensi tinggi itu lebih kepada nuansa atau flavors atau bumbu-bumbu dari sinyal. Maka kalau kita punya suara musik yang bagus, maka frekuensi tingginya itu penting. Karena disitulah letak dari indahnya sebuah suara musik. Sedangkan suara rendahnya itu lebih pada informasinya. Jadi kalau saya ngomong halo, gitu misalkan, kata halo itu kalau di frekuensi tinggi tidak akan muncul apa-apa, lebih pada desis. Dan seterusnya semakin rendah, akan mengandung informasi halo. Nanti ke depan kita akan cek. Kemudian sinyal diskret. Jadi sinyal diskret itu adalah suatu sinyal kontinu yang disampling dengan frekuensi tertentu. Jadi kalau ini kita gambar, nah ini ya, ini sinyal aslinya itu ini. Tuh, sinyal asli. Ya. Tuh. Ya. Tuh, kira-kira gitu. Kemudian disampling kecil-kecil, potong, disampling. Oh, dapat sini. Maka Anda dengar kan, kalau Anda merekam suara, berapa frekuensi samplingnya gitu, fs-nya berapa ditanya. Apa artinya? Kalau saya bilang frekuensi samplingnya adalah 10, berarti saya merekam, mensampling 10 data dalam satuan waktu detik. Semakin tinggi frekuensi sampling itu, semakin smooth, semakin banyak datanya ini. Semakin rendah frekuensi samplingnya, semakin baik, sedikit data samplingnya. Kalau semakin tinggi data samplingnya, kualitas datanya semakin bagus, karena datanya semakin banyak. Sedangkan semakin kecil, ya semakin rendah. Tentu kalau Anda lihat, frekuensi sampling suara itu kan sekitar 44 kHz. Jadi itu 44.000 Hz gitu ya. Itu artinya adalah 44.000 data sampling yang disediakan dalam satu satuan detik per detik. Jadi semakin tinggi, kalau musik yang bagus itu biasanya 44.000 kHz. Sekarang saat ini tidak ada lagi data yang apa namanya yang kontinu, semuanya dalam bentuk diskret. Data diskret ini diubah lagi menjadi data digital. Data digital itu karena dia hanya bisa digital itu 0 dan 1, maka ini dikuantisasi lagi. Plot sinyal, ini contohnya. Contoh bagaimana kita melihat gelombang sinus dengan berbagai dengan frekuensi yang bisa kita ukur. Di sini dilihat fs itu 100. Berarti kita buat data X itu NP range ini pakai NumPy. Silahkan mulai sekarang perlu belajar Python bagi yang belum, karena akan banyak kita gunakan Python dalam proses pengolahan suara ini. Ini disebut kita kemudian dalam NP sin kali 20 ini adalah 20 kali 2 NP.P dikali X dibagi Fs. Ini frekuensi samplingnya. Itu artinya apa? Di sini kalau Anda hitung itu ada berapa gelombang ke kanan. Frekuensi samplingnya ini disusun ya. Ini frekuensi sampling di sini. Itu bisa kita rubah-rubah tergantung semakin banyak tentu ini akan semakin banyak datanya. Ini frame per second ini ya. Frame per second, jadi di 1 detiknya itu ada berapa. Itu. Kemudian ini adalah plot signal lagi. Nah di sini dia menggunakan 50 Hz gitu ya, 50 Hz. Jadi di sini dia menggunakan, lihat di sini ada 20, di sini dia menggunakan 50. Itu contohnya. Kemudian ini di antara sin dan cos itu dijumlahkan. Jadi ini data di sini itulah gabungan antara sinyal sin dan cos. Jadi dijumlahkan sehingga menghasilkan ini. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana kita bisa
memisahkan antara sinyal sin dan sinyal cos. Artinya di sini digabung dulu, kemudian bisa dipisah lagi. Ini bisa pisah. Pemisahannya itu adalah dengan cara noise atau filter. Di sini diasumsikan bahwa yang mana sebagai noise, yang mana sebagai sinyal asli. Tergantung cara pandang kita. Nah, dalam kasus ini, itu kita lihat di sini, sinyal sin-nya itu, ini diplot dulu, itu kemudian sinyal cos-nya juga ditambahkan, kemudian difilter data pakai low pass filter. Dia pakai low pass filter. Low pass filternya dimusikan dengan butterfly di sini. Butterfly. Kemudian low pass filternya tentu frekuensi cutoff-nya dikasih 30. Artinya tadi karena frekuensi sinusnya ada di 20, kemudian di frekuensi cos-nya ada 50, maka kaki cutoff itu artinya titik potong. Jadi kalau digambarkan frekuensinya itu jadi gini. Ini antara 0 sampai 50. Di 20 itu dia muncul gini. Kemudian di 50 itu muncul gini. Ini adalah 20. Kalau dikasih titik ini, kita kan bisa misahkan. Ini sendiri, ini sendiri. Ini disebut dengan cut off. Ya, ini cut off-nya. Maka di sini dipotong dengan pada frekuensi cut off 30. Sehingga didapatkan ini yang sinusnya, yang warna sinyal aslinya itu warna biru tadi, kemudian noise-nya itu adalah warna orange, kemudian hasil filternya itu adalah yang ini. Ini adalah yang sinus. Belum bisa dipisahkan. Itu. Kemudian bagaimana cara kita mengekstrak frekuensi dari suatu sinyal. Cara mengekstrak frekuensi dari suatu sinyal itu menggunakan Fourier transform. Fourier transform itu bisa kita gunakan untuk mengekstrak frekuensinya. Anda lihat sinyal di atas adalah inputnya dalam satuan time versus waktu. Dengan fast Fourier transform atau discrete Fourier transform, kita bisa ekstrak bahwa sinyal ini itu mengandung frekuensi di 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, dan 50 Hz. Begitu. Ini berarti sinyal di atas ini tersusun atas gelombang, kalau kita lihat sini, cos didahulukan. Cos dengan frekuensi 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, dan 50 Hz. Bagaimana dengan amplitudenya? Amplitudenya macam-macam. Ini kalau yang 20 Hz amplitudenya hampir 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4. Itu ya. Jadi fast Fourier transform atau discrete Fourier transform itu kita gunakan untuk mengekstrak kandungan frekuensi dari suatu sinyal. Ini frekuensinya, sinyal inputnya seperti ini, per time versus amplitude, kemudian kita ekstrak menjadi ini. Nah, bagaimana cara mengekstrak Fourier transform nanti berikutnya akan kita pelajari discrete Fourier transform. Ini contoh algoritma sederhana. Ini Pak Arik sudah membuat contoh bagaimana mengkonversi suara itu ke dalam teks ya. Jadi di sini menggunakan library PyAudio dengan speech recognition. Di sini diperlukan mikrofon, kemudian engine-nya itu menggunakan engine-nya dari Google kalau saya tidak salah, ini engine Google, betul ini engine Google yang digunakan. Kemudian dari itu akan digunakan untuk, nah tentu ini bisa Anda coba ya, dicoba di rumah, kira-kira bagaimana hasilnya. Kemudian, nah ini ada tugasnya sama dengan tugas kelas A, kalau saya bilang kelasnya Pak Ari kelas A, Anda diminta untuk merekam suara, kemudian rekaman itu Anda masukkan ke Google Drive untuk nanti selanjutnya bisa kita analisa. Ini tugasnya, lakukan perekaman suara. Suara sudah 10 kali kata hidup dan 10 kali kata mati dengan logat sasak. Kemudian upload pada link Google Drive yang terdapat pada wajah. Kedua, muncul spektrogram masing-masing dari, Anda bisa gambarkan spektrogramnya. Spektrogram itu kemudian deskripsikan hasilnya dalam satu paragraf. Ya, 4 kalimat dan sebutkan kemudian apa yang ditemukan.
Jadi dari komponen itu. Nah ini saya tanya, apakah semua teman di sini dari teman Sasak? Enggak semua, Pak. Enggak semua. Oke. Kalau tidak semua, bisa dengan bahasa daerahnya sendiri, tapi ditulis nanti di sana menggunakan bahasa daerah ini. Ya. Baik, Pak. Nah, kata hidupnya itu dia translate aja ke bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Nanti kita kumpulkan di situ. Nah, kira-kira itu penjelasan hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti saya bisa menjelaskan lebih Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab hari ini. Tapi kalau tidak bisa, nanti kita lakukan bisa lewat WAG. Kalau Anda perlu pertanyaan lewat grup WA saya sediakan di situ waktu untuk memberikan melakukan pertanyaan ataupun diskusi. Silahkan. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya sudah jelas, Pak. Jelas ya? Ya, oke. Nanti tugasnya itu membuat rekaman dengan logat. Kalau di sini Pak Ari mengatakan logat Sasak, dari saya sesuaikan dengan bahasa daerah masing-masing. Masing-masing. Kalau yang teman Sasak tentu dengan bahasa Sasak. Kalau yang lain bisa menggunakan logat. Oke, ini ada pertanyaan, apakah bahasa Sasak juga macam-macam Pak penyebutannya? Apakah diubah logatnya juga? Mungkin gini, kalau untuk yang Sasak sesuaikan dengan logat yang mainstream lah saya bilang. Bahasa Sasak mainstream itu bahasa Sasak yang mana ya? Yang banyak, hampir semua orang ngerti gitu. Tentu saya paham juga bahasa Sasak di Lombok Timur mungkin agak berbeda dengan Lombok Barat ya. Tapi coba pakai yang umum orang pakai. Gitu. Bisa dipahami? Yang umum dipakai. Saya sedikit nanya nih. Kalau bilang hidup itu dalam bahasa Sasak kata hidup gitu, apakah teman dari Lombok Utara paham kalau itu artinya hidup? Paham kayaknya, Pak? Paham ya. Kalau mate, paham nggak? Paham kayaknya, Pak. Paham ya. Mungkin Jadi sama. pakai yang umum lah gitu. Jadi bahasa Sasak. Mungkin ada kadang-kadang memang di Bali pun gitu. Kalau saya kan kebetulan dari Bali, gitu, di Bali pun ada bahasa yang berbeda gitu, benar-benar berbeda gitu. Kan bukan kabupaten lagi, antar kecamatan juga ada yang beda gitu. Tapi kita pakai yang mainstream, yang umum dipakai, yang general. Tapi kalau sukunya Bima kan tentu tidak bisa bilang ini dalam bahasa Sasak kan gitu. Kalau sukunya Sumbawa misalkan tidak bisa. Saya kira itu ya. Oke. Nanti yang paling penting sebenarnya yang kita lihat itu adalah di sini. Dari spektrum ini, dari spektrogram ini, apa yang bisa Anda lihat. Nanti ke depan itu dari sini itu banyak sekali bisa diimplementasikan ke arah pengenalan suara. Ya. Oke, coba cek lagi chat nih. Oke, baik katanya. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi? Halo? Ada lagi enggak? Oke, kalau enggak ada, nanti rekamannya itu dikumpulkan di Google Drive ya. Nanti mungkin di sana, coba nanti saya cek dulu Google Drive itu apakah dimunculkan enggak kelas A sama kelas B. Kalau enggak, nanti saya buat folder kelas A, kelas B. Nanti yang kelas A mengupload ke folder kelas A, yang B mengupload ke folder kelas B ya. Oke. Oke, nanti ya mungkin itu dulu. Kalau ada lagi, ini saya lihat chat dulu. Pak boleh kata hidup dan mati itu ubah dalam bahasa Bima. Ya boleh. Jadi makanya tadi saya bilang kata hidup dan mati itu disesuaikan dengan bahasanya. Bahasa bisa dirubah sesuai dengan bahasa Bima. Nanti coba kita lihat. Ini menarik juga ini. Jadi bisa kita lihat apa pola, apakah orang mengatakan hidup. Nah, ada nggak teman dari Bima yang cewek dan cowok? Ada kayaknya, Pak. Ada nggak ya? Kalau ada nanti coba di tugas itu nanti
kasih saya ininya juga ya, keterangan jenis kelaminnya ya, apa pria atau wanita gitu. Nanti Baik, biar kita Pak. tahu, nanti kita bisa lihat apakah ada perbedaan nggak kalau orang mengucapkan kata hidup dan mati dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Artinya dari situ kalau ada perbedaan, maka sebetulnya kita bisa membedakan cewek dan cowok itu dengan kategori suara. Oke, mungkin itu dulu. Ya. Permisi Pak, untuk Oke. video rekaman pertemuan hari ini dikirim kemana ya Pak? Untuk rekaman saya ini direkam sama Mbak Iya, Mai Datun tadi ya. iya. Oke, dimasukkan aja. Punya akun YouTube nggak biar temennya bisa share? Oh, punya Pak. Boleh ya, nanti share di situ aja. Oke ya. Oke, saya kira itu bisa di-share di situ. Nanti teman-temannya tentu bisa, atau saya bisa juga Anda bisa copy paste copy dari komputer untuk menghindari penggunaan bandwidth kalau Anda kuotanya kurang. Saya ingin nanya nih selaku ini, apakah masih dapat kuota dari Kemendikbud nggak? Saya udah nggak dapat, Pak. Masih Pak. Masih. Masih Kenapa? Pak. Oh, masih ya. Ada yang Ada nggak yang dapat? masih, ada yang belum, ada yang masih, ada yang enggak Pak. Sebelumnya dapat nggak? Sebelumnya dapat. Dapat. Tapi sekarang untuk 2 bulan terakhir nggak dapat. Itu susah saya, karena itu hubungannya dengan kementerian ya. Saya juga nggak dapat. Saya nggak dapat itu, sebelumnya malah dikasih sampai 50 giga. Padahal nggak kepake juga gitu. Sekarang malah nggak dapat lagi. Nah, ini kita nggak tahu. Tapi coba nanti saya selaku pengelola prodi akan saya sampaikan ke pihak WD1 dan WD2 atau Pak Dekan. Mudah-mudahan ada tindak lanjut ke atas. Ya. Oke, itu dulu hari ini. Kalau tidak tapi masih nggak bisa hotspot ke laptop Pak yang kuota belajarnya. Iya ya, saya juga nggak pernah nyemak hotspot ke laptop ya. Tapi kalau dari HP di sharing gitu, di tethering bisa nggak? Bisa kok Pak. Mestinya bisa ya. Bisa. Bisa, mestinya saya kalau tethering bisa deh. Tethering kan nggak ngaruh, maksudnya hotspot ke laptop gimana? Oke, mungkin itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, ingat 3M ya. Oke, sampai jumpa. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama. Selamat sore, bye-bye. Saya N ya. Ya, Pak.